Sifat unik plastik. Pada skala mikro dan nano, partikel plastik memperoleh sifat fisiko-kimia baru. Mereka dapat mempertahankan muatan permukaan untuk jangka waktu yang lebih lama dan berinteraksi dengan medan elektrostatik dan molekul lain. Dalam hal ini, plastik mikro dan nano dapat dibandingkan dengan elektrokardi, material yang mengakumulasi listrik statis dan menahannya untuk waktu yang lama. Selain itu, partikel plastik tidak hanya mempertahankan muatan elektrostatik, tetapi juga dapat mengisinya kembali. Hal ini terjadi melalui efek triboelektrik, yaitu ketika plastik bersentuhan dengan atau bergesekan dengan permukaan lain, termasuk kain, sel, dan cairan. Dengan kata lain, partikel plastik dapat mengisi ulang dirinya sendiri, memulihkan muatan elektrostatiknya berulang kali. Untuk memahami bagaimana sifat plastik berbeda dari bahan lain, kami melakukan percobaan sederhana. Di sini, di dalam cangkir plastik transparan, kami menggantung beberapa benda yang terbuat dari bahan yang berbeda. Jarum logam, batang korek api kayu, kawat tembaga, dan sepotong magnesium. Nah, sementara benda-benda ini tetap diam ketika batang plastik didekatkan, semuanya berubah secara dramatis ketika kita menggosok batang plastik ke dinding. Artinya, semua benda yang tergantung mulai berayun dan bergerak menuju batang tersebut. Jadi apa yang menyebabkan reaksi ini? Jawabannya terletak pada muatan elektrostatik yang terbentuk pada permukaan plastik. Misalnya, batang kayu, tidak seperti plastik, tidak dapat menahan muatan seperti itu. Bahkan setelah digosok dengan wol, material tersebut tidak menyebabkan pergerakan. Hal yang sama berlaku untuk gunting logam, yang tidak menunjukkan efek apapun sampai material tersebut menyentuh magnet. Baru kemudian jarum logam tersebut bereaksi. Jadi, percobaan ini jelas menunjukkan bagaimana material bereaksi berbeda terhadap medan listrik dan magnet. Sekarang, plastik menonjol di antara material lain karena tidak hanya dapat mengakumulasi, tetapi juga mempertahankan muatan elektrostatik untuk jangka waktu yang lama. Ini berbeda dari kayu yang dengan cepat menghilangkan muatan, karena kandungan airnya dan oleh karena itu memiliki sedikit efek pada benda-benda lain di dekatnya. Ini adalah material dielektrik. Logam, di sisi lain, tidak menyimpan muatan tetapi dengan cepat mendistribusikannya kembali ke seluruh permukaannya. Mereka adalah konduktor. Sementara itu, magnet menciptakan bahan bakar magnetik daripada listrik, dan karenanya tidak dapat menarik benda-benda netral secara listrik, seperti halnya plastik bermuatan. Jadi inilah yang membuat plastik bermuatan elektrostatik sangat berbahaya. Ini adalah kekuatan tak terlihat yang mampu mengubah segala sesuatu di sekitarnya. Setelah bermuatan, plastik dapat menarik partikel netral sekalipun, mengganggu banyak proses fisik alami. Dan saat plastik terurai menjadi fragmen yang lebih kecil, plastik mikro dan nano, ia tidak kehilangan sifat-sifatnya. Bahkan, dampak plastik terhadap lingkungan dan organisme hidup hanya meningkat seiring dengan semakin kecilnya partikel. Muatan inilah yang membuat plastik sangat berbahaya bagi semua kehidupan di planet kita. Oleh karena itu, plastik tidak dapat dianggap sebagai sampah pasif. Ini adalah material aktif bermuatan listrik yang mampu berinteraksi dengan hampir semua zat di bumi, Ivitu Samu Senggaka, dari partikel atmosfer hingga sel hidup. Semakin kecil partikel plastik, semakin aktif dan semakin berbahaya dampaknya. Jika Anda melihat partikel mikroplastik yang berdiameter 5 mm, dan Anda memecahnya menjadi partikel nanoplastik yang berukuran 1 mikrometer, Anda menghasilkan dari satu partikel 125 miliar partikel, yang merupakan jumlah galaksi yang kita miliki di alam semesta. Dan permukaan partikel-partikel ini 5.000 kali lebih besar daripada partikel 5 mm tersebut. Jadi ini hanya menggambarkan betapa besarnya masalah pemecahan partikel plastik tersebut. Bahkan partikel yang lebih kecil sekalipun. Dan partikel-partikel ini mungkin memiliki sifat yang sangat berbeda dari partikel 5 mm yang besar. Jadi Anda tidak hanya mengubah ukurannya, tetapi selain itu, permukaan dan sifat partikel juga penting. Nanoplastik memiliki luas permukaan yang sangat besar dibandingkan dengan masanya. Seperti butiran kecil dengan luas permukaan seluas lapangan sepak bola. Ini disebut luas permukaan spesifik yang tinggi. Semakin besar permukaannya,
semakin besar kemampuan partikel untuk mengakumulasi dan mempertahankan muatan elektrostatik. Dan semakin banyak situs aktif yang dimilikinya, yang dapat mengikat protein, ion logam, lipid, dan molekul lain dari lingkungan sekitarnya. Untuk memahami betapa berbahayanya partikel bermuatan kecil ini, mari kita lakukan percobaan mental sederhana. Misalnya, kita memiliki baterai 5 volt biasa. Jika kita membaginya menjadi 125 miliar baterai kecil, dan anggap masing-masing masih memiliki daya keluaran yang sama, yaitu 5 volt. Daya agregatnya akan sama dengan 187,5 miliar volt. Bayangkan betapa besarnya tegangan yang akan dihasilkan. Hal serupa terjadi pada plastik. Ketika satu fragmen plastik dibagi menjadi 125 miliar partikel, masing-masing membawa muatan. Jumlah muatan akan meningkat. Saat ini, jutaan ton plastik di biosfer kita terus-menerus terurai menjadi partikel yang semakin kecil. Masing-masing membawa muatan elektrostatik yang memungkinkannya menembus kemana-mana. Akibatnya, seiring bertambahnya jumlah partikel plastik bermuatan elektrostatik, potensi listrik berlebih menumpuk di seluruh planet kita. Ini adalah faktor utama yang mengganggu keseimbangan energi bumi, berkontribusi pada pemanasan lautan, peningkatan anomali atmosfer, serta jumlah dan tingkat keparahan bencana alam setiap tahunnya. Perlu dicatat bahwa semakin hangat lautan, semakin asam jadinya, dan semakin cepat plastik terurai menjadi mikro-nanoplastik bermuatan. Hal ini, pada gilirannya menyebabkan penumpukan energi yang lebih besar di planet kita. Memperkuat semua proses ini dalam reaksi berantai yang saling memperkuat. Selain itu, semakin kecil partikelnya, semakin mudah menembus penghalang pelindung organisme hidup, termasuk manusia. Memicu berbagai penyakit kronis dan membunuh jutaan orang. Kita akan membahas semua ini secara detail. Dengan kata lain, fragmentasi plastik tidak membuatnya lebih aman. Sebaliknya, fragmentasi mengubahnya menjadi nanopartikel yang mudah menembus organisme hidup. Sejauh ini kita tahu bahwa dibandingkan dengan mikroplastik, nanoplastik dapat menembus membran sel dengan jauh lebih mudah. Itu berarti bahwa nanoplastik dapat masuk ke aliran darah kita, tidak hanya kita hewan, dan dapat dibawa ke organ tertentu, mengendap di sana, sulit untuk dikeluarkan kembali, wadikar sebagainya. Inilah mengapa nanoplastik jauh lebih berbahaya daripada mikroplastik. Karena kapasitasnya untuk mengakumulasi muatan elektrostatik jauh lebih besar. Karena perilakunya yang seperti listrik dan ukurannya yang kecil, plastik tidak tetap dalam bentuk partikelnya. Plastik menjadi bermuatan, dan berubah menjadi triliunan mikro dan nano pembunuh. Melalui pelepasan muatan inilah, plastik kecil dapat menembus jauh ke dalam jaringan hidup, dan bahkan menghancurkannya. Saat ini, partikel-partikel ini ada di mana-mana, dan sudah mengganggu proses kelistrikan yang rumit di alam. Sekarang, kita sering menganggap listrik sebagai sesuatu yang buatan, terbatas pada bola lampu, baterai, dan kabel. Tetapi pada kenyataannya, impuls listrik adalah bahasa kehidupan itu sendiri. Artinya, impuls listrik memungkinkan seluruh biosfer untuk berfungsi. Dan justru proses-proses alami inilah yang kini diganggu oleh mikro dan nanoplastik bermuatan elektrostatis. Bahasa universal alam. Bahasa universal alam tidak terlihat, namun itulah yang menghubungkan semua makhluk hidup menjadi satu kesatuan. Hutan di hutan, akar pohon terhubung dengan jaringan jamur, membentuk sistem yang kompleks dan saling terhubung di bawah. Tanah yang oleh para ilmuwan disebut jaringan kayu yang luas, Wood Wide Web. Jaringan ini tidak hanya mendistribusikan air dan nutrisi, tetapi juga memungkinkan tumbuhan untuk bertukar informasi. Tumbuhan berkomunikasi dalam dua cara utama. Secara kimiawi, dengan melepaskan molekul-molekul spesifik, dan secara elektrik, dengan mengirimkan sinyal listrik yang mirip dengan impuls saraf pada hewan dan manusia. Misalnya, ketika serangga menyerang, pohon menghasilkan sinyal listrik yang memicu respons pertahanan. Sinyal ini dapat merambat melalui akar ke jaringan jamur, mencapai pohon-pohon lain. Efek serupa terdeteksi oleh para ilmuwan selama gerhana matahari.
Sinyal bioelektrik pohon mulai sinkron, membentuk impuls tunggal. Pohon-pohon tertua merespons terlebih dahulu, seolah-olah mereka mengingat peristiwa tersebut, dan memperingatkan pohon-pohon yang lebih muda. Melalui sinyal listrik, tumbuhan dapat mengordinasikan pertumbuhan mereka, saling memperingatkan bahaya, beradaptasi secara kolektif terhadap stres, dan bahkan menyimpan memori bersama. Justru sistem yang disetel dengan sangat baik, inilah yang sekarang terganggu oleh mikro dan nanoplastik. Saat ini, hutan telah menjadi reservoir mikroplastik yang sangat besar. Penelitian menunjukkan bahwa hutan menangkap mikroplastik dari atmosfer. Saat arus udara melewati hutan, mereka membawa bertonton partikel mikroplastik. Hutan berfungsi sebagai penyaring besar. Tajuk dan dedaunan pohon secara harfiah menyaring partikel dari udara. Di masa lalu, proses ini membantu memurnikan atmosfer dari debu dan kotoran. Namun, saat ini, bersamaan dengan partikel alami ini, mikro dan nanoplastik juga terperangkap. Tidak seperti debu, yang dapat menjadi bagian dari materi organik, plastik tidak terurai. Plastik tetap berada di dedaunan, menumpuk di tanah, dan bertahan di udara hutan setiap hari. Puluhan partikel mikroplastik mengendap di setiap meter persegi tajuk hutan. Para ilmuwan memperkirakan pengendapan mikroplastik tahunan di tanah hutan dan menunjukkan bahwa hal itu berkorelasi dengan skala produksi plastik di Eropa. Dengan asumsi bahwa jatuhan atmosfer adalah sumber utama, mereka menyimpulkan bahwa sekitar 400.000 partikel mikroplastik per meter persegi dapat menumpuk di tanah hutan selama periode 70 tahun. Partikel bermuatan mengganggu sinyal bioelektrik dan merampas kemampuan hutan untuk beradaptasi dan bertahan hidup. Nanopartikel bermuatan negatif lebih mudah menembus akar tanaman, mengganggu penyerapan nutrisi. Akibatnya, pertumbuhan melambat dan pembentukan akar terganggu. Selain itu, mikro dan nanopartikel plastik bermuatan elektrostatik menempel pada daun dan menembus sel tanaman, mengganggu fotosintesis. Mereka merusak kloroplas, pusat energi sel tanaman, analog mitokondria pada sel hewan dan manusia. Paparan jangka panjang terhadap mikro dan nanoplastik mengurangi kemampuan tanaman untuk menghasilkan oksigen. Beberapa hutan di dunia, seperti hutan Amazon bagian timur, sudah mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida daripada oksigen yang dihasilkannya. Hewan. Mikro dan nanoplastik dapat menembus otak hewan. Partikel plastik bermuatan elektrostatik merusak sel otak dan mengganggu transmisi impuls saraf. Hal ini menyebabkan kerusakan pada sistem saraf, mulai dari penurunan penglihatan, pendengaran, dan penciuman hingga gangguan koordinasi motorik. Akibatnya, hewan kesulitan untuk bernavigasi, mencari makanan, menghindari bahaya, dan berkomunikasi satu sama lain. Dan semua ini sangat mengurangi peluang mereka untuk bertahan hidup. Efek ini mencerminkan tanda-tanda awal penyakit neurodegeneratif pada manusia. Menurut Dana Dunia untuk Alam, selama 50 tahun terakhir, populasi global hewan liar telah menurun hampir 70%. Manusia bahkan tidak dapat melindungi mereka yang telah menjadi tanggung jawab mereka. Hewan peliharaan rumah tangga juga diracuni oleh mikro dan nanoplastik. Makanan hewan peliharaan mengandung PET, plastik yang sama yang digunakan untuk membuat botol. Selain itu, partikel mikroplastik telah ditemukan di jaringan kucing dan anjing. Para ilmuwan menganalisis sampel jaringan dari 49 hewan, 24 kucing, dan 25 anjing yang mati karena sebab alami dan menemukan bahwa lebih dari 70% dari mereka memiliki mikroplastik yang terdapat di berbagai organ.